Salam, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKRI Diwarna yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, tanggal 24 Mei 2020, kita masih merayakan ibadah di rumah kita masing-masing. Kita bersyukur hingga saat ini di tengah keterpurukan, baik itu ekonomi, kesehatan, tetapi kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Maka untuk itu, mari kita pergunakan kesehatan kita untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita ambil sikap satu sejenak, bersatu teduh. Mari kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya kepada kita semua. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, di mana di luar sana banyak tidak kepastian, tetapi Tuhan memberikan kepastian kepada kami. Tuhan telah memelihara kami di sepanjang 1 minggu ini ya Bapa. Tuhan telah mencukupi segala kebutuhan kami, melindungi kami dari segala penyakit. Maka pada hari ini kami datang berkumpul di rumah kami masing-masing untuk bersekutu bersama keluarga tercinta kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami di hari ini ya Bapa, dimanapun kami berada, Tuhan yang terus pelihara. Seluruh kuasa kegelapan yang ingin mengganggu, merusak ibadah kami minta usir jauh dalam nama Yesus. Seluruh doa kami ya Bapa yang jauh dari kesempurnaan, biarlah kesempurnaan Tuhan kami Yesus Kristus yang menyempurnai kepada kami. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih, yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu, mulai ibadah kita angkat satu pujian, walau 1000 lebah di sisiku. Tidak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 berbanding sertaku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, mari kita mengakui iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Dalam hitungan yang ketiga, kita sama-sama. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya, yang siap memuji muliakan nama Tuhan, katakan amin. Amin. Angkat pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah memuji memuliakan Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun, membimbing hidup kita, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Maka mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan yang kudus itu. Kita angkat satu pujian dengan saya. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal, dan kita sama-sama katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat mahal tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kepada hamba-Nya dipersilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini tiba saatnya kita akan membaca merenung
sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari menjelang siang hari ini, penyertaan-Mu, kasih-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan saat ini kami kembali menyerahkan hati dan pikiran kami, hidup kami di hadapan-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau Allah Roh Kudus yang berkarya dalam setiap hidup kami, sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh tumbuh di dalam hati kami dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memimpin pemberitaan firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang keempat hari ini, tema renungan firman Tuhan bagi kita semua yaitu ciri-ciri manusia baru. Yang terambil di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Saya akan membacakannya secara bersama-sama bagi kita semua. Efesus pasal 4 ayat 20 sampai ayat yang ke-27. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian sejauh kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, dan kini tiba saatnya kita akan merenungkan secara bersama-sama, Bapak Ibu. Di dalam nats yang kita baca hari ini mengisahkan, memberitakan firman Tuhan kepada kita, yaitu ciri-ciri manusia baru. Kalau ada istilah ciri-ciri manusia baru, berarti ada manusia lama. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ada baju baru, berarti ada baju yang lama. Kalau ada handphone baru, berarti ada handphone yang lama. Nah Bapak Ibu, kita akan coba mereview bersama-sama bagaimana sih yang disebut dengan manusia lama itu. Manusia lama terdapat di dalam ayat yang sebelumnya, yang sebelum saya baca. Maka saat ini saya akan membacakannya bagi kita semua di ayat yang ke-17 sampai ayat ke-19. Bapak Ibu silakan menyimaknya. Saya akan membacakannya kepada kita. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul hingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Itulah ciri-ciri hidup manusia lama. Dan saat ini Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kita adalah manusia baru yang telah dilahirkan kembali di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan kebangkitannya. Baru saja kita mengingat kembali kematian di atas kayu salib. Karena itu kita sudah hidup di dalam pengampunan Tuhan. Kita hidup di dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berfokus di dalam pengenalan kita kembali dalam pembahasan tentang manusia lama. Manusia lama di dalam ayat 17 sampai ayat 19 dinyatakan ada 4 bagian, saya pisahkan. Yang pertama, ciri-ciri manusia lama itu tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengenal Allah di dalam pikiran dan di dalam pengertian. Pikiran mereka sia-sia dan pengertian mereka gelap.
Jadi tidak tahu apa-apa tentang Allah itu. Yang kedua, jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan dan kedegilan hati mereka. Mereka bodoh tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak tahu itu bagaimana yang disebut dengan persekutuan. Yang ketiga, perasaan mereka tumpul sehingga menyerahkan diri pada hawa nafsu. Bahwa banyak sekali bukan hanya hawa nafsu kedagingan, tetapi di dalam keserakahan pun mereka menyerahkan hidup mereka. Di dalam kecemaran pun, di dalam keegoisan pun, itu adalah milik manusia lama. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Renungan firman Tuhan hari ini itu ciri-ciri manusia baru. Kita bukan lagi manusia yang lama yang barusan saya jabarkan kepada kita semua. Nah, contohnya di dalam perjanjian lama Bapak Ibu. Di dalam kisah, kita ingat kisah bangsa Mesir ketika mereka berada di bangsa Israel ketika mereka berada di Mesir. Siapa raja yang memimpin saat itu? Raja Firaun. Dia seorang yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dia memiliki hawa nafsu, keserakahan, kecemaran. Apa hawa nafsu yang dia miliki saat itu? Dia ingin menguasai bangsa Israel, tidak membebaskan mereka. Karena kenapa? Dia ingin supaya menindas mereka, dipekerjakan di Mesir. Nah, itulah salah satu contoh tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama. Raja Firaun, dan akhir hidupnya apa Bapak Ibu? Di dalam bermacam-macam tanda-tanda yang Tuhan berikan, hatinya malah semakin keras dan Tuhan pun mengizinkan. Hatinya semakin keras, tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya apa? Tidak ada kesempatan untuk mengenal Tuhan. Dia mati ikut serta di tengah-tengah laut. Nah, kita kembali, untuk itu firman Tuhan mengingatkan kita adalah manusia baru. Yang bagaimana firman Tuhan katakan manusia baru itu, ini poin penting yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang telah belajar mengenal Kristus. Saya kira percaya, saya dan Bapak Ibu yang sudah dibaptis, ya, setelah mengenal Tuhan, baik dari remaja bahkan setelah dewasa pun yang baru mengenal Tuhan. Sebelum kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dalam kehidupan kita, maka ada proses yang kita lakukan. Salah satunya apa? Kita mengikuti katekisasi, kita belajar tentang firman Tuhan, kita mengenal Tuhan itu bagaimana, siapakah Tuhan yang akan saya percaya, sehingga kita dibaptis. Baptisan itu apa? Sebagai tanda milik Kristus. Kita adalah manusia baru yang sudah belajar mengenal Kristus. Yang kedua, kamu telah mendengar dan menerima pengajaran tentang Dia. Kita sudah belajar, kita sudah mendengar banyak tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan, baik di gereja, di buku renungan yang sudah kita baca, bahkan di televisi, bahkan di radio, dimanapun, di YouTube. Kita sudah mendengar banyak tentang firman Tuhan, bahkan banyak kesaksian-kesaksian hidup yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita mendengar dan menerima pengajaran daripada Tuhan. Ketika kita sudah belajar, kita mendengar dan kita menerima, maka kita dibaptis di dalam Tuhan. Yang ketiga, kita manusia baru, telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Roh kita ini adalah roh Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Ketika Tuhan Yesus naik ke atas surga, nanti yang sebentar lagi kita akan memperingati, Tuhan menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur, penguat bagi setiap kita. Kita diperbaharui di dalam roh. Roh Kudus ada di dalam hati kita, di dalam hati nurani setiap kita. Maka ketika kita ada niat untuk berbohong, di dalam hati itu ada dua perkataan yang muncul. Katakan yang sebenarnya, atau ya sudah kita berbohong saja. Di dalam hal yang kebenaran, Roh Kudus menuntun kita untuk mengatakan yang benar. Karena kenapa? Kita sebagai manusia baru, kita sudah diperbaharui di dalam roh, dan kita sudah diperbaharui di dalam pikiran. Nah, yang keempat, manusia baru itu telah mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita sudah
diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan memiliki status sebagai manusia baru. Kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan di dalam Kristus. Untuk itu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Sebagai manusia-manusia baru. Yang pertama, kita harus membuang dusta. Firman Tuhan mencatat, buanglah segala dusta. Apa itu dusta, Bapak Ibu? Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita harus sesuai dengan apa yang kita katakan. Jujur. Dilanjutkan, berkata benar kepada sesama. Hal yang benar katakan benar. Kalau tidak katakan tidak. Selebihnya berasal dari siapa? Dari iblis. Kita adalah manusia baru. Yang ketiga, saat marah jangan berbuat dosa. Nah, hari ini siapa yang pagi ini, dari pagi tadi bangun jam 5 atau jam 6 sampai sekarang, Bapak Ibu, ayo kita introspeksi diri. Siapa yang sudah marah? Kepada anak, kepada pasangan mungkin, atau kepada tetangga karena mereka terlalu berisik, kita marah. Nah, apakah sekarang rasa marah itu sudah reda atau masih ada? Bapak Ibu, ini masih belum sore. Firman Tuhan mencatat, jangan sampai matahari terbenam. Nah, hari ini mari kita mengampuni orang tersebut. Oh iya, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya manusia baru, maka saya tidak boleh marah sampai matahari terbenam, sampai jam 6 sore nanti. Nah, Bapak Ibu, contohnya siapa di dalam perjanjian baru? Rasul Paulus. Setelah mengenal Tuhan, awalnya Rasul Paulus itu kita tahu namanya siapa? Saulus. Dia seorang yang mengejar-ngejar orang-orang yang takut akan Tuhan, membunuh orang yang takut akan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memanggil dia, Tuhan membuka mata rohaninya, maka apa yang dia katakan ketika dia mengenal Tuhan? Ada dalam Filipi pasal 3 ayat 8, demikian firman Tuhan. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, sebab aku memperoleh Kristus. Rasul Paulus menyatakan suatu ungkapan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bagi jemaat yang dia sampaikan saat itu. Bahkan sampai hari ini kepada kita juga, Bapak Ibu. Ketika kita sudah menjadi milik Kristus, Kristus sudah menguduskan kita, Kristus sudah memenangkan kita, Tuhan sudah menjadikan kita sebagai manusia-manusia baru, maka kita harus menganggap semuanya itu sampah. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan itu kita anggap semua itu sampah. Sampah itu ada yang disimpan tidak, Bapak Ibu? Sampah itu dibuang. Bukan hanya dibuang di depan pintu, tetapi jauh-jauh dari lingkungan rumah kita. Karena sampah itu berbau, merusak kesehatan kita dan membuat kita tidak nyaman. Untuk itu dalam kehidupan kita juga mari kita membuang dusta, membuang kata yang tidak benar. Tapi harus mengatakan hal yang benar. Menjauhi dosa. Hal kecil saja ketika marah, jangan sampai matahari terbenam. Dan yang keempat, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-27. Katakan sekali lagi saya baca, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bapak Ibu, untuk jatuh ke dalam dosa, kita sebagai manusia lemah. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita memiliki kekuatan baru. Tetapi kenapa kita selalu saja jatuh ke dalam dosa? Karena adanya kesempatan. Kenapa ada orang yang mencuri? Karena ada kesempatan. Mengapa ada orang yang selingkuh? Karena ada kesempatan. Mengapa ada orang yang berkata-kata tidak benar, menggosip? Karena ada kesempatan. Coba kalau ada kesibukan lain, gosip itu tidak ada. Hal-hal yang mengatakan yang tidak benar itu tidak ada. Karena kenapa? Punya kesibukan sendiri. Nah, firman Tuhan mengingatkan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu ada di segala tempat, mencari bagaikan singa yang mengaum, yang mencari, yang ingin dia telan. Firman Tuhan mencatat itu. Dan hari ini Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan.
kita adalah manusia-manusia baru. Mari kita memiliki ciri-ciri hidup manusia baru itu, di mana ada 4. Yang pertama yaitu telah belajar mengenal Kristus. Yang kedua, telah mendengar dan menerima pengajaran. Yang ketiga, telah diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Keempat, telah mengenakan manusia baru. Jadi kita bukan baru manusia baru lagi, baru gitu ya. Tetapi kita ketika sudah dibaptis, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam kehidupan kita, maka kita adalah manusia baru. Kita sudah diperbaharui, kita sudah dikuduskan di dalam Tuhan. Maka kita tidak ada alasan lagi untuk hidup di dalam dosa. Kita hidup di dalam ciri-ciri manusia lama yang tadi yang sudah saya katakan itu. Serakah jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak mengenal Tuhan, pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, serakah di dalam segala kecemaran. Nah, Bapak Ibu, untuk itu pada siang hari ini mari kita bersama-sama menempatkan diri kita sebagai manusia-manusia baru. Ya. Bagaimana caranya kita melakukan hidup di dalam kemanusiaan baru kita? Yang pertama yaitu, mari kita sadarkan diri kita, saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita sadarkan diri kita masing-masing bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Waktu yang kita miliki saat ini bukan waktu yang kita punya, tetapi waktunya Tuhan. Bapak Ibu, dalam kondisi saat ini, virus corona, COVID-19, adakah orang yang bisa membatalkan kondisi saat ini? Tidak ada. Saya dan Bapak Ibu tidak ada. PSBB diperpanjang, itu peraturan pemerintah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, haruslah kita menyadarkan diri kita. Oh iya, semua ada dalam kendalinya Tuhan. Saya bisa apa? Taat akan perintah Tuhan, taat akan pemerintah, peraturan pemerintah. Itu hal yang pertama, sadarkan diri kita bahwa kita ini bukan milik kita lagi, tapi kita adalah milik Tuhan. Jadi tidak ada alasan untuk jatuh ke dalam dosa lagi dan lagi. Yang kedua, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar dimampukan melewati tantangan hidup. Bukanlah hal mudah untuk melakukan suatu hal yang benar, Bapak Ibu. Di lingkungan kita tinggal, ketika kita mengatakan hal yang benar, 50% atau 45% orang akan membenci kita. Kenapa kamu mengatakan hal yang benar? Mengapa? Orang akan menolak kita ketika kita mengatakan hal yang benar. Tapi saat ini mari kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah manusia baru, harus mengatakan hal yang benar. Dan di tengah-tengah itu mari kita memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, saya adalah milik Tuhan. Saya ingin mengatakan hal yang benar, Tuhan tolong saya. Di dalam tantangan hidup kita banyak sekali pergumulan yang akan kita hadapi. Tapi Bapak Ibu dan saya, mari kita percaya tetap di dalam Tuhan. Bahwa ketika kita mengatakan hal yang benar, hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan yang akan berkenan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini ada 2 hal. Bagaimana cara kita hidup di dalam kemanusiaan baru kita yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang pertama yaitu sadarkan diri kita bahwa hidup kita milik Kristus, bukan milik kita sendiri. Yang kedua yaitu mari kita setiap hari dan setiap waktu memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan memampukan kita melewati setiap tantangan hidup kita. Saya terbatas dalam memberitakan firman Tuhan, tapi saya ingin percaya Allah Roh Kudus itu yang akan memampukan, yang akan memberkati firman-Nya di dalam setiap hati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kembali Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah manusia-manusia baru yang sudah Tuhan kuduskan, yang sudah Tuhan benarkan.
Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari kami banyak tantangan. Tapi pada siang hari ini kiranya firman-Mu terus menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Engkau Tuhan yang memateraikan firman-Mu di dalam setiap hati jemaat-Mu, siapapun yang mendengar Tuhan, sehingga firman-Mu ini sungguh-sungguh bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan hidup kami menjadi saksi bagi banyak orang, sehingga orang-orang yang masih belum mengenal Engkau mengalami kasih-Mu melalui setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikut warta jemaat minggu ini 24 Mei 2020. Yang pertama, saya mewakili pengurus dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya Evangelis Imelva yang telah menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya diberkati terus dalam pelayanan, dalam pekerjaan dan kesehatan. Yang kedua, untuk jemaat yang rindu memberikan persembahan perpuluhan dapat memberikan melalui nomor rekening ya. Untuk warta yang ketiga, untuk jemaat yang rindu didoakan dapat menghubungi nomor telepon hamba Tuhan GKI di Warna yang tertera di layar. Bapak Ibu bisa SMS, telepon, atau bisa di WhatsApp ke nomor-nomor hamba Tuhan ini jika ada pokok-pokok doa. Untuk ibadah minggu depan akan diberitahukan pada grup WhatsApp keluarga besar GKI di Warna. Jadi pantau terus grupnya, apakah ibadah di gereja atau masih tetap di rumah masing-masing. Demikian ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersama-sama untuk membacakan ayat mas kita secara bersama-sama sebanyak 2 kali yang diambil dari Efesus 4 ayat 24. Mari dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama 2, 3. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Sekali lagi. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 24. Untuk Saudara. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Camkanlah firman Tuhan, bukalah mulutmu besar-besar, maka aku akan menjadikan engkau penuh. Terimalah dan yakinlah berkat Tuhan selalu penuh. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan, gerakan penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah